Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Misida Fitri dari program studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan informasi atau penyuluhan tentang masalah-masalah dalam menyusui. Sebelumnya terima kasih banyak kepada ibu-ibu telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini ya Bu ya. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu saya akan membagikan diri terlebih dahulu. Bisa dibaca. Terima kasih. Baiklah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah yang pertama ialah manfaat menyusui ASI eksklusif untuk ibu dan bayi. Nah, kebetulan Ibu Fisra, anaknya umur berapa Bu? Baru melahirkan ya Bu ya? Iya, setahun. Oh, setahun ya Bu ya. Anak Ibu menyusui Bu? Iya. Sampai sekarang alhamdulillah menyusui. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ada 10 manfaat menyusui ASI eksklusif untuk ibu dan bayi. Yang pertama ialah melindungi bayi dari kuman. Yang kedua, menyediakan nutrisi lengkap. Yang ketiga, jaminan asupan higienis dan aman. Yang keempat ialah membuat bayi tumbuh sehat dan ceria. Yang kelima, mencegah diare dan malnutrisi. Nah, yang selanjutnya ialah memperkuat ikatan bonding. Nah, ikatan bonding ini merupakan ikatan kasih sayang antara ibu dan si bayi ya Bu ya, ya Dek? Iya. Yang selanjutnya ialah mengurangi risiko kanker. Yang selanjutnya membantu memberi jarak pada kelahiran. Ya. Nah, maksud yang poin 8 ini ialah membantu memberi jarak pada kelahiran pada 6 bulan pertama itu dapat menjadi KB bagi ibu. Nah, ini namanya metode amenorlaktasi ibu. Dengan memanfaatkan air susu ibu selama 6 bulan itu dapat kita dapat menggunakan KB ya, KB alami namanya ya. Nah, itulah tadi 10 manfaat dalam menyusui. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang berkaitan dengan masalah payudara ibu. Ini ibu ada leafletnya, ibu bisa dibaca. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung ditanya ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke masalah yang berkaitan dengan payudara ibu ya Bu ya. Yang pertama ialah pusing lecet, bercak berdarah. Nah, hal ini merupakan hal yang biasa terjadi ibu-ibu sekalian. Biasanya ini terjadi karena cara minum atau posisi menyusui pada bayi itu yang salah. Jadi ibu bisa konsultasikan bagaimana cara menyusui yang baik pada bayinya ya. Nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana cara menyusui yang baik. Yang kedua ialah saluran ASI tersumbat. Nah, saluran ASI tersumbat ini penyumbatan juga dapat terjadi jika produksi ASI masih banyak meskipun sudah ibu berahim ya. Sehingga ASI yang diproduksi pun kembali ke salurannya. Nah, saat ini terjadi jaringan otot di sekitar saluran ASI bisa membengkak, meradang dan menyumbat saluran ASI. Selanjutnya ialah payudara membuka. Nah, payudara membuka ini biasanya terjadi karena payudara itu mulai memproduksi ASI sehingga melahirkan kolostrum yang telah diperiksa pada bayi. Nah, gimana sih cara mengatasi payudara buka ini? Ibu bisa mengompres payudara ibu dengan menggunakan air hangat ya Bu ya, menggunakan air hangat. Selanjutnya ialah payudara bocor ya Bu ya. Nah, payudara bocor ini biasanya terjadi pada pagi hari ibu ini karena berlebihnya produksi ASI. Nah, bagaimana sih cara mengatasi payudara bocor ini? Ibu dapat menyusui bayi sesering mungkin ya Bu ya, cara mengatasinya dengan mengosongkan payudara. Nah, yang selanjutnya ialah infeksi jamur atau kandida. Nah, infeksi jamur atau kandida pada payudara, ibu pernah Bu infeksi jamur atau apa di payudara ibu? Pernah. Pernah ya Bu ya. Itu disebabkan oleh sariawan yang tertular dari mulut bayi ke payudara ibu. Maksudnya itu jamur dari mulut bayi itu. Nah, kenapa sih terjadi jamur pada mulut bayi? Karena saat bayi menyusui itu ada sisa-sisa susu yang melekat pada mulut atau itu terlihat dan mati putih pada mulut bayi. Nah, seharusnya itu dibersihkan ya dia. Bisa dibersihkannya bisa menggunakan ketembat atau kain yang lembut ya. Nah, itulah tadi beberapa masalah pada payudara. Selanjutnya kita masalah yang berkaitan dengan ASI-nya dulu. Yang pertama ialah ASI terlalu sedikit. Ibu juga mengatakan tadi ASI ibu sedikit ya, Iya.
Ibu umur ibu berapa, Bu? 36. 36. Nah, anak ibu sering menyusui? Sering. Sering menyusui juga. ASI yang terlalu sedikit ini bisa diakibatkan oleh sedikitnya bayi menyusui dalam sehari. Ibu biasanya anak ibu menyusui berapa kali sehari? 10 kali. 10 kali ya, alhamdulillah banyak. Dan ASI terlalu sedikit juga. Nah, ibu bisa mengkonsumsi makanan berupa sayur-sayuran, daging yang dapat memicu produksi ASI ya, Bu ya. Ibu Tiara, anak ibu umurnya berapa, Ibu? 5 tahun. 5 tahun ya, Bu, berarti tidak menyusui lagi ya, Bu ya. Baiklah, untuk besoknya lagi ya, Bu. Selanjutnya ialah ASI terlalu banyak. Nah, yang tadi ASI terlalu sedikit, yang ini ASI terlalu banyak pula. Jadi sebentar ya, Bu ya. Nah, pada ASI yang terlalu banyak ini, ibu dapat mengatasinya dengan sering-sering menyusui pada anak ibu. Ibu sering menyusui biasanya 10 kali, bisa 15 kali, ya kalau misalkan bersedia. Nah, kalau misalkan tidak juga, ibu bisa memompa ASI ibu. Nanti air susunya tuh kita simpan di freezer dulu. Nanti kalau misalkan dia mau menyusu, kita tinggal berikan dia. Nah, selanjutnya ialah ASI menyembur. Nah, ASI menyembur ini disebabkan oleh produksi ASI yang berlebih atau hal lain. ASI menyembur dapat membuat bayi kaget atau tersedak, bahkan menolak untuk menyusu. Kaget bayinya ketika itu tersembur. Cara mengatasinya ialah yang pertama, ibu dapat memulai ASI terlebih bayi ibu. Nah, ini kan masih banyak ini ya. Nanti ibu peras dulu sebentar sedikit. Nanti kalau misalkan dia tidak menyembur lagi, baru ibu berikan ASI kepada bayi ibu. Nah, yang keempat yakni menolak menyusu. Ada juga bayi yang menolak menyusu. Nah, ibu apakah pernah bayinya menolak dan menyusu? Pernah. Salah satu faktor menolak menyusu ialah yang pertama, bayi itu terlalu kekenyangan. Bayinya kenyang. Nah, cara mengatasi bayi menolak menyusu itu ialah mungkin juga bisa karena bayi itu menolak karena dia tidak enak posisi dalam menyusuinya itu ya. Cara mengatasi ini ialah dengan mencoba posisi menyusui yang berbeda, sehingga bayi itu terasa nyaman yang dia biasanya. Bisa juga kita menyusui bayi itu sambil menimang biar bayi itu terasa nyaman. Yang kelima ini cuma mau menyusu dari satu payudara. Nah, ini permasalahan ini ialah bayi itu nggak mau menyusu dengan payudara satu lagi, sehingga dia hanya mau menyusu sama satu payudara. Itu nggak boleh ya, kita harus seimbang dalam menyusui dari kanan kiri. Karena apa? Nanti terjadi pembengkakan setelah yang tidak menyusuinya. Payudara tidak menyusui anak. Ya, caranya sama seperti yang poin keempat tadi, kita dapat mengganti posisi yang nyaman bagi anak. Dapat menimang-nimang atau samakan posisi anak, misalkan dia terbiasa menyusui sebelah kanan. Nah, posisi yang sebelah kanan kita buat ke sebelah kiri. Jadi anaknya terasa nyaman ya. Selanjutnya ialah bayi suka menggigit saat menyusu. Ibu tadi umurnya berapa, 1 tahun ya, Bu? Iya. Berarti dah hampir menggigit ya. Sebelum itu pasti dia menggigit-gigit gitu ya. Nah, cara mengatasi ini ialah dengan memberi setelah menyusui atau sebelum menyusui berikan anak kompeng itu. Karena apa? Karena mungkin gusinya itu gatal, Bu, karena tumbuh gigi. Jadi bisa memberikan anak tidak apa-apa, berikan yang kayak gel-gel gitu untuk giginya. Nah, itu yang terakhir kita kali ya, baiklah itu yang terakhir. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Dari materi yang saya paparkan, apakah ada yang ingin mengerti? Cukup ya. Cukup. Jadi
itu karena dia menggigit kan, kadang tuh berdarah terus luka. Itu langsung bertujuh sekali. Tuh gimana mengatasinya? Cara mengatasinya. Nah, yang berdarah ini pentingnya itu Bu. Iya. Baiklah, cara mengatasinya itu dengan bisa menggunakan kompres air hangat. Nah, kalau misalkan masih perih saat menyusui, ibu bisa diamkan terlebih dahulu, jangan menyusui terlebih dahulu sebelum payudara itu kembali ke sebentuk semula. Nah, kalau misalkan dia berdarah atau lebih parah, ibu kita dapat mengobatinya dengan menggunakan obat. Nah, Ibu Mutiara, apa itu? Nah, dapat dipahami ya Bu materi dari yang telah saya sampaikan. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia untuk hadir pada pertemuan sore kali ini. Apabila ada kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.